Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Kali ini kita akan membahas soal-soal ekonomi makro pada bagian yang pertama. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, kita akan mulai pembahasan soal-soal ekonomi makro pada bagian yang pertama. Soal yang pertama, banyaknya penduduk berusia lebih dari 18 tahun yang melanjutkan sekolah dan meninggalkan pekerjaan akan berakibat A. Tingkat pengangguran berkurang, B. Tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, C. Rasio ketergantungan meningkat, D. Jumlah pengangguran bertambah, E. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Mari kita bahas. Perlu diketahui bahwa penduduk yang masuk usia kerja dan memilih tidak bekerja. Kalau pakai bahasanya Pak Suprono di sini dengan kata lain tidak ingin bekerja. Ini disebut bukan angkatan kerja. Jadi contohnya di sini ada pelajar, ibu rumah tangga. Ini adalah bukan angkatan kerja. Sedangkan penduduk yang masuk usia kerja dan memilih bekerja, dengan kata lain ingin bekerja, disebut dengan angkatan kerja. Walaupun itu seorang pelajar, tetapi dia pelajar SMK dan dia setelah lulus ingin bekerja, maka dia dimasukkan ke dalam angkatan kerja. Nah, di dalam teks di sini disebutkan awalnya adalah dia itu bekerja karena di sini tertulis meninggalkan pekerjaan. Awalnya itu mereka itu adalah bekerja karena di sini ada kata-kata meninggalkan pekerjaan, berarti semula bekerja lalu menjadi tidak bekerja. Mengapa dia tidak bekerja? Karena melanjutkan sekolah. Dengan kata lain, semula mereka itu ingin bekerja. Kemudian karena melanjutkan sekolah, maka mereka tidak ingin bekerja. Maka bisa diartikan di sini terjadi perpindahan dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja. Sehingga angka partisipasi angkatan kerja akan berkurang. Oleh karena itu, dari opsi jawabannya sesuai adalah E. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Saat ini, fasilitas transportasi online banyak diminati oleh masyarakat. Meningkatnya permintaan transportasi online berdampak pada peningkatan permintaan produk kendaraan bermotor. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor diikuti oleh peningkatan kredit perbankan. Peningkatan kredit perbankan akan menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, cara yang paling tepat bagi otoritas moneter untuk menghindari masalah inflasi adalah A. Bank sentral membuat kebijakan pinjaman selektif. B. Mengurangi hutang luar negeri. C. Penetapan larangan impor. D. Mengurangi pengeluaran pemerintah. E. Menciptakan transportasi umum gratis. Baik, dari sekian banyak kalimat di sini, ini yang menjadi kata kunci adalah peningkatan kredit perbankan akan menyebabkan inflasi. Jadi kalau di sini
proses pembelian kendaraan bermotor ini tidak pakai skim kredit akan berbeda dari konteks yang dimaksud. Karena di sini yang dimaksud adalah peningkatan kredit perbankan akan menyebabkan inflasi, maka secara otomatis upaya mencegah inflasi di sini adalah dengan yaitu mengurangi peningkatan kredit perbankan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kebijakan kredit selektif. Oleh karena itu dari opsi jawaban di sini yang paling tepat adalah A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kebijakan subsidi ekspor diterapkan oleh pemerintah pada saat A. Harga di pasar domestik naik. B. Negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global. C. Produsen dalam negeri terancam oleh investor dari luar negeri. D. Harga di pasar internasional naik. E. Industri dalam negeri baru tumbuh. Dengan adanya subsidi ekspor, maka secara otomatis barang yang diekspor ke luar negeri menjadi lebih murah. Karena lebih murah, maka alhasil banyak negara-negara mancanegara berminat untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh pemerintah. Karena harga di luar negeri, barang-barang kita menjadi terlihat lebih murah. Nah, hal ini dimaksudkan oleh pemerintah agar apa? Agar dapat bersaing di pasar global. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai adalah B. Negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. Berikutnya soal yang nomor 4. Di bawah ini manakah yang benar jika terjadi peningkatan impor melebihi peningkatan ekspor? A. Impor meningkat melebihi ekspor, permintaan dolar meningkat, ekses suplai rupiah, depresiasi rupiah. Pemerintah melepas dolar, cadangan devisa berkurang. B. Impor meningkat melebihi ekspor, permintaan dolar meningkat, ekses demand rupiah, apresiasi rupiah, pemerintah membeli dolar, cadangan devisa berkurang. C. Impor meningkat melebihi ekspor, permintaan dolar meningkat, ekses suplai rupiah. D. Valuasi rupiah, pemerintah membeli dolar, cadangan devisa berkurang. D. Impor melebihi ekspor, permintaan rupiah meningkat, ekses demand rupiah, depresiasi rupiah, pemerintah melepas dolar, cadangan devisa berkurang. E. Impor melebihi ekspor, permintaan dolar meningkat, ekses demand dolar, devaluasi rupiah, pemerintah membeli dolar, cadangan devisa berkurang. Nah, mari kita analisis. Di bawah ini manakah yang benar jika terjadi peningkatan impor melebihi peningkatan ekspor? Ketika impor melebihi ekspor, maka yang terjadi adalah impor itu lebih besar daripada ekspor. Sehingga akan terjadi defisit neraca pembayaran. Lalu yang kedua, karena impor lebih besar dari ekspor, maka permintaan dolar akan meningkat yang disebabkan banyak masyarakat yang meminta dolar untuk membayar barang-barang impor. Yang ketiga, dikarenakan masyarakat pada situasi ini banyak mencari dolar, maka rupiah ditinggalkan. Sehingga akan terjadi kelebihan penawaran rupiah yang berdampak pada depresiasi nilai rupiah
dan apresiasi nilai dolar. Yang keempat, untuk menstabilkan nilai tukar dolar terhadap rupiah, maka pemerintah melepas dolar ke pasar sehingga tidak terjadi kelangkaan dolar yang dapat berakibat lebih meningkatnya lagi nilai dolar terhadap rupiah. Yang kelima, akibatnya cadangan devisa berkurang. Mengapa? Karena untuk menstabilkan nilai rupiah, dolar yang dilepas bersumber dari cadangan devisa. Oleh karena itu, untuk soal yang nomor 4, di bawah ini manakah yang benar jika terjadi peningkatan impor melebihi peningkatan ekspor? Jawabannya benar adalah A. Soal yang berikutnya, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, yakni tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral terkait dengan moral hazard, seperti melakukan pengawasan, anjuran-anjuran yang menjaga moral dalam berbisnis di sektor keuangan. Perkembangan sektor keuangan global dalam beberapa dekade terakhir ini turut meninggalkan beberapa rekam jejak suram berupa krisis multidimensi yang patut menjadi pembelajaran, hantaman krisis global pada tahun 98, 2008, dan 2012, menyadarkan banyak negara bahwa betapa terintegrasinya perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Para pengambil kebijakan semakin sadar dengan semakin terbukanya ekonomi, arus informasi, serta aliran barang dan jasa lintas negara. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di satu negara akan berdampak ke negara lain. Untuk mengelola risiko sebagai reaksi kebijakan negara lain, diperlukan kesamaan cara pandang, khususnya dari sisi moneter dan fiskal, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini dikenal dengan istilah. Nah, sekarang kita cari dari sekian banyak ini yang menjadi kunci-kuncinya. Yang pertama, di sini ada kalimat arus informasi serta aliran barang dan jasa lintas negara, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di satu negara akan berdampak ke negara lain. Di sini ada dua kebijakan sekaligus yang dipakai. Maka dari opsi A, B, C, D, E, B bisa kita anulir karena kalau kita milih B berarti cuma satu kebijakan moneter. Padahal di sini ada kebijakan moneter sekaligus kebijakan fiskal. Yang C juga kita anulir karena di sini ada dua kebijakan langsung dipakai moneter dan fiskal. Kita cari yang berikutnya. Yang berikutnya adalah diperlukan kesamaan cara pandang khususnya dari sisi moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Berarti di sini kebijakan moneter dan fiskal ini dipakai secara bersamaan menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu di sini yang D bisa kita anulir. Karena apa? Kebijakan real itu sering disebut dengan kebijakan non-fiskal non-moneter. Berarti kebijakan yang dipakai adalah di luar moneter dan fiskal. Karena di sini dua-duanya dipakai, maka yang D kita anulir. Nah, sekarang tinggal dua opsi yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Apa itu mikroprudensial dan apa itu makroprudensial? Yang dimaksud mikroprudensial adalah pengawasan dan evaluasi terhadap individu institusi keuangan. Jadi, di sini menitik beratkan pada lembaganya.
Itu kalau mikroprudensial. Sedangkan kalau makroprudensial, pengawasan dan monitoring terhadap keseluruhan sistem. Jadi di sini kalau makroprudensial tidak hanya lembaganya, tetapi semua yang ada di dalam sistem keuangan tersebut. Oleh karena itu, di sini kebijakan yang dimaksud pada teks ini yang paling sesuai adalah kebijakan makroprudensial atau jawabannya adalah E. Demikianlah pembahasan soal-soal makroekonomi pada part yang pertama. Nantikan soal-soal pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.